Ini kalau ada yang guru, tolong jangan mengajar murid menjadi seperti panitia neraka. Cukuplah malaikat Malik menjadi panitia nerakanya. Anak kita nggak sholat, neraka kamu, jangan begitu. Ngajarin anak jangan pakai ancaman, ajar anak itu pakai motivasi kayak tadi. Kamu kalau bisa ini kasih duit 200 gitu. Cuma nggak mungkin tiap hari ya. Anak-anak yang dibesarkan dengan ancaman itu akan hidup penuh ketakutan, gelisah. Kalau dia jadi ustadznya suka ngancem ntar. Ini coba ntar lihat nih, ada ustadz suka ngancem, itu dulu suka diancem sama gurunya, sama bapaknya, ibunya, pakai rotan. Kamu kalau nggak sholat nih rotan nih. Tapi ada orang yang dibesarkan dengan kasih sayang. Ya. Ada yang pakai apresiasi. Kamu sholat, kamu puasa. Ini adik-adik kemarin puasa nggak? Bulan puasa kemarin. Puasa berapa hari? 31 hari. Ya. Ada berapa hari puasanya? Lupa. Nah, pernah gak ngomong kepada anak? Nah, kalau kamu puasa genap 30 hari, nanti ayah belikan mainan. Pernah begitu? Itu namanya apresiasi. Banyakkan apresiasi. Tapi jangan sampai tua. Cukup ketika dia sampai umur anak-anaknya habis. Namun kita ini kelewat, sudah tua masih pakai apresiasi. Maka capek juga tuh paman tuh ya. Udah tua-tua, pikirannya anak-anak. Kalau ketemu, maunya dapat pembagian. Ini namanya badan tua, mental anak-anak. Tapi saya yakin yang di depan ini semuanya udah mateng ya. Mateng tuanya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang hatinya bergantung kepada Allah, dia taat, tidak merasa soleh, tidak merasa suci, dia maksiat, dia tidak putus asa, dia cepat bertobat, dia segera bertobat. Ini Bapak Ibu yang suami istri masih sering tengkar kan? Ciri-ciri orang yang suka tobat, suka minta maaf. Jangan mahal ngasih maaf, ya. Harus suka minta maaf. Tapi biasanya pasangan ngomong gini, ntar kamu ulangi lagi. Ya ntar, besok. Sekarang yang penting minta maaf dulu. Itu yang benar. Sampai kemudian suka meminta maaf itu menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, lama-lama dia tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan kemudian ditolak orang minta maaf. Ntar kamu besok melakukan lagi. Ya, jangan begitu. Allah tidak begitu kepada kita. Allah itu menyebut dirinya Tawwab. Ini sering saya bahas ya. Tawwab. Wah, udah mau jam 12 nih. Tawwab. Tawwab ini ada tasdidnya. Apa arti tawwab? Kalau di terjemahan yang maha menerima taubat. Tapi ternyata dalam bahasa Arab, jika di tengahnya itu dikasih tasdid, ini ada teorinya, tapi saya kasih teori gampang aja, nggak usah pakai teori-teori istilah-istilah yang sono ya. Maka ini disebut dengan mubalaghah atau taksir, kira-kira begitu kalau diistilahkan. Allah itu maha menerima taubat yang berulang-ulang, bukan sekali taubat. Itulah rahasianya kenapa selesai wudhu kita baca doa. Apa doanya? Allahumma ja'alni, ayo adik-adik, tuh bapak-bapak itu udah lupa tuh ya. Allahumma ja'alni
minat tawwabin. Ada kalimatnya tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang tawwabin. Apa arti tawwabin? Orang yang suka mengulang-ulang tobat. Kenapa suka mengulang tobat? Karena Engkau mengatakan, ya Allah, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak manusia pasti banyak salah. Ar-Razi, kata orang Ustadz Buya, apa itu kata orang, tapi saya ini banyak salah, banyak dosa, baik lisan, mata, semua. Allah tawabin, Allah maha menerima taubat yang berulang-ulang. Karena maksiat itu candu, Allah mengerti, maka Allah mengatakan, aku maha menerima taubat berkali-kali. Harapannya jangan candu maksiat, tapi candulah taubat. Kecanduan bertobat. Nabi berapa kali bertobat setiap hari? 100 kali. Saya tanya, Nabi punya dosa enggak? Enggak. Tapi Nabi merasa berdosa. Maka tawabin ini maknanya orang yang merasa banyak dosa. Itu makna tawabin. Orang yang merasa banyak dan berulang-ulang buat dosa. Itulah juga perbedaannya antara tawabin dengan kelompok yang disebut di dalam kitab ini. Orang yang merasa sok suci dengan sholat-sholatnya. Orang yang merasa sok benar dengan pemahaman-pemahamannya. Orang begini tidak disebut tawabin. Ya, tawabin ini kalau salah ngaku salah. Kalau salah minta maaf. Jika ada orang mempermasalahkan dia, dia kemudian minta ampun kepada Allah. Ini disebut tawabin. Maka saya mengajak semua yang hadir malam ini, termasuk diri saya sendiri. Jika Rasulullah tidak berdosa, tapi beliau merasa berdosa, malam ini saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang tidak berdosa? Oleh karena itu, kita wajib merasa banyak dosa. Jika demikian, wajib bertaubat. Nabi tidak berdosa berapa kali sehari? 100 kali bertobat. Seharusnya kita 5 waktu 500 kali. 100 seharusnya. Tapi Nabi tidak wajibkan. Cukup habis sholat 3 kali. Ya. Jadi nanti kalau habis sholat nih adik-adik, jangan langsung berdiri. Habis sholat istighfar dulu. Astaghfirullah. Bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Dosa itu ada 3 macam. Ada 3 tingkat. Ada dosa awam. Kebanyakan kita menganggap dosa ini dosa awam. Orang awam menganggap dosa mata, telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan, dosa nilep duit orang. Itu dosa menurut orang awam. Itu benar. Akhirnya jika ada orang yang rajin sholat, dia merasa nggak berdosa. Jika ada orang nggak korupsi, dia merasa sudah nggak dosa. Tapi dia lupa bahwa ada dosa yang di atasnya, ya, dosa khawas. Khawas itu khusus. Apa dosa khawas? Dosa kolbu. Sholat udah, tapi hati merasa iri nggak dengan orang lain? Ada perasaan iri? Kok dia dapat bantuan saya tidak? Iri? Berarti kolbunya berdosa. Ini dosa khawas ya, iri. Coba yang duduk sekarang, ada nggak terbersit di hatinya merasa lebih baik dari teman di sampingnya? Terbersit saja, pasti ada. Merasa lebih baik, merasa lebih cantik, merasa lebih soleh. Jika itu muncul disebut sombong. Itu disebut apa?
Sombong. Sudah tobat belum dari dosa sombong? Sudah tobat belum dari dosa iri? Dengki, nah itu masuk situ. Tadi sholat nggak? Sholat, benar. Dalam sholat ingat Allah atau lupa? Lupa ya, lalai. Nah, lalai itu bahasa Arabnya ghaflah. Lalai, itu dosa itu. Berarti semua kita dalam taat pun kita masih bisa dosa. Kita merasa sholat tapi sebenarnya kita sedang bermaksiat. Oleh karena itu, ba'da sholat, assalamualaikum, istighfar lagi. Itu rahasianya sebenarnya. Ya, dosa kolbu orang-orang yang khawas. Ya, merasa iri, dengki. Terakhir, dosa, ada lagi di atasnya, khawasul khawas. Saya tulis pakai kekenya, khawasul khawas. Khawasul khawas itu bukan dosa kolbu, dia dosa ruh. Ruh itu nggak ada dosanya. Ruh itu bab adab. Adab. Jika berdoa kepada Allah, lalu hati kita mengatakan, saya sudah minta, sudah doa kok belum dikasih. Ini namanya adabnya tidak baik. Itu dosa. Dosa di kolbu. Bukan di kolbu, di ruh. Ruh ini tidak ada dosanya sebenarnya, tapi ketutup oleh adab yang tidak baik. Pernah mikir begitu gak? Saya sudah doa kok belum dikabul, itu dosa itu. Harus diistighfarkan. Nabi-nabi bersih dari semua dosa ini. Tapi Nabi masih merasa berdosa. Jika demikian tingkat daripada dosa, semua kita ada dosa. Dan semua kita banyak dosa. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari banyak-banyak bertaubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Inilah oleh-oleh malam ini. Al-Hikam nomor pertama, ya. Semoga kajian ini berlanjut dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah wa li hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la sadatina as-sahabah wa ila sadatina al-awliya as-salihin wal ulama al-amin. Khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rawani, Sayyidi Syekh Abdul Hasan Syahid, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Hakim Samani, Sayyidi Syekh Ahmad bin Idris al-Idrisi, Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Arsyad al-Banjari, Sayyidi Syekh Abdul Samad al-Fani, wa Sayyidi Syekh Muhammad Zaini. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.